Aku mimpi menjadi Presiden E6. Mengakomodasi kepentingan partai koalisi. Pengangkatan Menteri. 1. Menteri Koordinator dan Menteri yang memimpin departemen penting, pembuat kebijakan pemerintah, diutamakan dari kader partai yang masuk dalam koalisi pengusung. 2. Menteri pemimpin departemen yang tidak mengeluarkan pemerintah boleh diambil dari kader partai pendukung, partai yang bergabung ke dalam koalisi setelah hasil Pilpres. 3. Menteri, negara untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam proyek nyata yang berguna untuk rakyat semesta, boleh dari mana saja, memenuhi kriteria. Menteri, dalam kategori ini bolehlah banyak untuk bisa mengakomodasi semua partai yang bersedia bekerja untuk kepentingan rakyat, termasuk para komentator, pengamat yang sebenarnya tidak boleh cuma bicara tapi buktikan perkataan dengan tindakan nyata. Kriteria calon menteri. 1. Mencintai bangsa dan negara serta berorientasi untuk kepentingan dengan upaya sebesar-besarnya pencapaian tujuan negara. 2. Memiliki kecakapan dan kemampuan yang memadahi. 3. Mempunyai kemampuan manajerial dengan jiwa pemimpin. Inilah sekurang-kurangnya kualifikasi yang harus dimiliki oleh siapapun untuk layak diangkat sebagai menteri. Lanjut. Merangkul semua pihak untuk berkonsiliasi demi kepentingan rakyat. Rakyat tidak akan melihat siapa yang menjadi menteri, tapi manfaat apa yang bisa dirasakan atas penggunaan sumber daya negara khususnya APBN. Kementerian yang hanya menyerap APBN perlu sangat-sangat dikurangi kecuali benar-benar diperlukan, tapi wajib menciptakan kementerian yang bisa menambah penerimaan negara non-pajak. Kementerian yang bisa menambah penerimaan negara non-pajak ini tentunya bersifat benar-benar eksekusi, bukan pembuat tapi pelaksana kebijakan. Semua pihak diharapkan bisa berpartisipasi dalam hal ini, kader partai di luar pemerintah, pengusaha, akademisi, teknolog dan bidang. Mengapa harus setingkat menteri? Hanya ada satu alasan utama, yaitu agar tidak ada hambatan birokrasi dan pelaksanaan proyek bisa berjalan dengan cepat. Memperbesar peran swasta, penyertaan pemerintah maksimal 30% kecuali yang sangat berkaitan dengan keselamatan ketahanan nasional. Akan dijelaskan pada kesempatan lain. Lanjut. Merangkai para menteri dalam sebuah kabinet. Merangkai para menteri dalam sebuah kabinet bukan urusan yang mudah. Ada hal-hal yang wajib diperhatikan. Tantangan kabinet saat ini bukan sekadar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, tapi pemerintahan yang bisa berjalan dengan efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan global, kemampuan, trade-on. Utama keunggulan mutlak baru keunggulan persaingan. Semua bidang harus mampu bersinergi melalui pembagian tugas, komunikasi dan koordinasi sehingga kabinet bergerak sebagai satu kesatuan yang satu sama lain saling mendukung. Penerapan teknologi guna menunjang kinerja, bukan sekadar memakai barang teknologi. Tidak ada menteri yang bertindak sendiri-sendiri melainkan harus terkoordinasi dengan baik satu sama lain. Dan masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan. Topik ini akan kita dalami dalam kesempatan lain, namun perlu diingat bahwa kinerja kabinet harus dapat menunjukkan pertumbuhan GDP yang tinggi di atas 10%. Untuk topik yang menarik lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.